Halo teman-teman, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, pernah nggak sih kalian merasa kayak, aduh terjebak nih antara ngejar karir yang sukses, tapi juga pengen menuhin tujuan spiritual? Sering banget kan kita mikir kalau kesuksesan duniawi sama pencapaian akhirat itu dua jalur yang benar-benar beda dan nggak nyambung. Padahal, sebenarnya nggak gitu sama sekali loh. Gimana kalau ternyata kedua hal itu justru adalah satu kesatuan yang saling menguatkan? Di sesi hari ini, kita bakal bongkar habis gimana etos kerja modern dan prinsip kompetisi dalam kebaikan itu nyatanya adalah kunci utama buat meraih kesuksesan yang sejati. Yuk, langsung aja kita mulai. Buat pemanasan, coba deh teman-teman renungkan angka ini. 18.000. Serius, ini bukan angka acak. Ini tuh jumlah berapa kali seorang ulama besar, namanya Abu Bakar bin Iyash, berhasil menghatamkan Al-Quran di dalam musola pribadinya. Bayangin aja matematikanya coba. Kalau kita hitung harinya, seumur hidup, dedikasi buat bisa nyentuh angka 18.000 itu, wah bener-bener di luar nalar sih. Apalagi di zaman sekarang ya, dimana kita tuh sering banget terobsesi pengen cepet kaya atau viral dalam semalam. Kisah beliau ini benar-benar kayak nampar kita. Ini tuh bukti nyata, senyata-nyatanya, tentang apa arti dari fokus, konsistensi level super, dan dedikasi pada tujuan jangka panjang. Oke, biar gampang ngikutinnya, ini 5 poin yang bakal kita selami hari ini ya. Mulai dari makna kesuksesan sejati, lalu kita bedah pesan surah Al-Maidah 48, lanjut ke aturan tafsir dan tajwid, terus soal bersegera melakukan kebaikan, dan terakhir kita tutup pakai formula sukses MM. Sip, kita masuk ke bagian pertama, makna kesuksesan sejati, alias gimana caranya nyimbangin pencapaian dunia sama persiapan akhirat. Nah, yang bikin slide ini super menarik tuh kontrasnya. Dua-duanya sama-sama wujud kerja keras, cuma bentuknya aja yang beda. Di sebelah kiri ada prestasi intelektual. Lihat tuh, siswa-siswi yang berhasil bawa pulang piala juara inovasi tingkat nasional. Keren banget kan? Tapi di sebelah kanan kita lihat tindakan kebaikan sehari-hari. Hal simpel kayak bersihin lingkungan rumah bareng-bareng. Tahu nggak sih, kesuksesan yang utuh tuh bukan berarti kita harus milih salah satu loh. Enggak sama sekali. Kesuksesan sejati itu justru menjembatani keduanya. Prestasi duniawi yang gemilang, tapi dibarengi sama karakter yang peduli dengan lingkungan sekitarnya. Wah, itu sih benar-benar kombinasi pemenang. Coba deh, kita tarik ini ke skala yang lebih global. Masih ingat kan waktu pandemi kemarin? Gimana berbagai negara berlomba-lomba buat nemuin vaksin? Itu tuh contoh paling epik dari yang namanya kompetisi untuk kemanusiaan. Tapi ada satu rahasia besar yang sering banget dilupain sama para juara. Dengerin baik-baik ya, persiapan yang matang dan belajar keras itu nggak cukup. Sekali lagi, nggak cukup. Hambatan seberat apapun, pada ujungnya cuma bisa ditembus pakai ketekunan yang dipadukan sama doa dan pastinya restu dari orang tua dan guru kita. Percaya deh, doa dan restu inilah pelumas sesungguhnya yang bakal narik kemudahan langsung dari Yang Maha Pemberi rezeki. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal bedah pesan surah Al-Maidah ayat 48. Ini semacam ajakan langsung buat berlomba dalam kebaikan. Nah, ini dia fondasi utamanya. Coba kita perhatiin logikanya. Teks ini tuh bilang dengan sangat jelas loh. Sebenarnya, kalau Tuhan mau, seluruh umat manusia di bumi ini bisa banget dibikin seragam. Satu pola pikir, satu jalan, kelar urusan. Tapi kenyataannya gimana? Kita justru sengaja dikasih perbedaan dan aturan yang macem-macem. Kenapa coba? Ya karena perbedaan itu dirancang sebagai ujian buat kita. Ujian buat ngelihat siapa sih yang tindakannya paling berdampak positif. Makanya respons yang diminta dari kita tuh bukan malah ngehabisin waktu buat berdebat soal perbedaan, tapi justru sebuah instruksi yang tegas banget. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Terus kalau kita bedah lebih dalam pakai kacamata tafsir Al-Misbah, maknanya tuh jadi praktis banget. Al-Quran itu nggak hadir buat ngapus esensi kebaikan universal yang udah ada di Taurat, Zabur, atau Injil. Justru, dia hadir sebagai penjaga dan tolok ukur kebenaran yang mutlak. Dan yang paling relevan nih, buat kehidupan kita sehari-hari, ada perintah yang tegas banget, hindari perdebatan yang sia-sia. Jadi, daripada kita buang-buang energi debat kusir di kolom komentar sosmed yang nggak ada ujungnya, mending alihin semua energi itu buat berlomba ambil aksi nyata dalam kebaikan. Setuju kan? Oke, masuk ke bagian ketiga. Aturan tafsir dan tajwid. Kita bakal lihat gimana caranya baca teks suci ini dengan fasih dan tepat. Memahami maknanya emang luar biasa, tapi kita juga harus tahu cara ngucapinnya dengan bener dong. Dan tabel ini nih ngebantu kita banget buat ngilustrasiin polanya. Mari kita coba dengerin pelan-pelan. Di baris pertama ada wa anzalna ilaika. Ini namanya mad jais munfasil. Kenapa? Karena mad tobi'i ketemu hamzah di kata yang berbeda, jadi bacanya harus agak panjang. Rasain panjangnya. Terus musaddiqal lima. Di sini tanwin ketemu huruf lam, hasilnya idgham bila gunnah. Jadi suaranya tuh nyebur masuk ke huruf lam tanpa dengung sama sekali. Terakhir, muhaiminan alaihi.
tanwin ketemu huruf ain, ini disebut idhar, artinya harus diucapin dengan super jelas dan tegas. Percaya deh, meca aturan kayak gini bikin bacaan kita jauh lebih presisi. Dari bacaan tadi, ada satu kata yang benar-benar bikin saya takjub, yaitu kata muhaimin. Ini bukan sekedar kata biasa loh teman-teman. Muhaimin itu artinya pengawas, pemelihara, sekaligus tolok ukur kebenaran yang paling tinggi. Coba dibayangin, Al-Quran itu kayak sebuah sistem pelindung raksasa yang tugasnya memvalidasi, menjaga, dan ngukuhin kebenaran abadi dari kitab-kitab suci sebelumnya buat semua umat manusia. Gila nggak sih? Kedalaman makna cuma dari satu kata ini aja tuh, wah, benar-benar luar biasa. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, bersegera melakukan kebaikan. Sebuah tindakan yang harus dilakuin tanpa kata nanti. Fastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita harus berlomba? Kenapa harus buru-buru? Jawabannya sebenarnya sangat logis, tapi lumayan nampak realitas kita. Karena waktu kita tuh dipenuhi dengan ketidakpastian. Kita tuh nggak pernah tahu kapan sih jatah waktu kita di bumi ini habis, atau kapan keadaan hidup kita bakal berubah drastis. Ajakan ini benar-benar mendesak kita buat berhenti cuma jadi penonton, dan mulai jadi penggerak. Lakuin sekarang, jangan ditunda-tunda deh kebaikan yang bisa kamu eksekusi detik ini juga. Urgensi soal waktu tadi tergambar dengan sangat dramatis loh di sabda Nabi Muhammad dari riwayat Abu Hurairah. Coba dengerin metafora ini baik-baik. Beliau tuh memperingatkan soal datangnya bencana atau fitnah yang kayak malam yang gelap gulita. Begitu pekat dan datangnya tuh tiba-tiba banget. Keadaan hidup kita bisa aja berbalik 180 derajat cuma dalam sekejap mata. Seseorang bisa aja beriman di pagi hari, pas sore hari dia kehilangan segalanya cuma gara-gara nuker prinsipnya demi secuil keuntungan dunia yang fana. Wah, ini peringatan yang keras banget sih. Intinya, menunda kebaikan di dunia yang bergerak secepat ini adalah sebuah bahaya besar. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, bagian pamungkas kita, formula sukses M&M. Langkah nyatanya kayak gimana? Tapi bentar, sebelum kita masuk ke strateginya, tolong pegang erat-erat prinsip kuno ini ya. Ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tak berbuah. Segala aturan tafsir, tajwid, dan kesadaran soal waktu yang udah kita bahas tadi, itu semua nggak bakal ada nilainya kalau cuma ngendap di kepala kita doang. Pengetahuan itu nuntut buat diubah jadi tindakan nyata. Supaya apa? Supaya buahnya bisa dinikmati sama orang-orang di sekitar kita. Nah, maka inilah eksekusinya, formula M6. 3 langkah pertama ini adalah fondasi buat mental kita. Pertama, mengawali dengan basmalah. Jangan salah, ini bukan sekedar formalitas loh. Ini tuh pengait spiritual. Semacam deklarasi kalau kita ngelibatin kekuatan yang maha kuasa dalam setiap kerjaan kita. Kedua, melakukan dengan penuh semangat. Optimisme inilah bensin yang bakal bikin kamu bisa nyelesain apa yang udah kamu mulai. Dan yang ketiga, menjaga konsistensi. Kebaikan besar itu nggak ada yang tercipta dalam semalam. Semuanya dibangun dari repetisi harian yang nggak kenal lelah. Udah siap? Sekarang kita masuk ke gigi 4. Langkah keempat, mempelajari ilmu yang terkait. Jangan asal jalan atau nabrak-nabrak aja. Tindakan yang tepat butuh ilmu yang harus terus diupdate. Kelima, membiasakan bekerja sama. Pengen bikin dampak yang masif? Kolaborasi dong, jangan gerak sendirian terus. Dan keenam, ini yang seru, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Jadilah orang yang jeli, pelajari gimana orang lain bisa sukses, tiru polanya, terus upgrade jadi versi yang lebih baik. Jadi, poin krusialnya tuh gini, kalau rutinitas spiritual kamu dikombinasiin sama kebiasaan belajar, kerja sama tim, dan inovasi terus-menerus, wah itu sih resep mutlak buat ledakan kesuksesan. Kalau kita rangkum, seluruh rangkaian dari langkah-langkah tadi tuh bisa kita proyeksikan dalam satu perjalanan belajar yang utuh. Coba lihat, kita mulai dari dasar banget, punya kemampuan buat baca teks dengan tartil, terus perlahan-lahan naik ke kemampuan ngehafal yang lancar, sampai akhirnya bisa menganalisis kandungan maknanya, persis kayak yang baru aja kita lakuin bareng-bareng tadi. Pada akhirnya, semua anak tangga itu cuma mengarah ke satu tujuan puncak, membentuk diri kita jadi individu yang punya etos kerja tinggi dan siap banget buat berkompetisi dalam kebaikan di dunia nyata. Pengetahuan itu fondasinya, dan aksi nyatanya adalah pembuktiannya. Jadi, setelah semua insight seru yang kita bedah hari ini, saya cuma pengen ninggalin satu pertanyaan sederhana. Tapi jujur, ini lumayan menantang buat kamu. Kebaikan apa yang bakal kamu mulai hari ini? Coba deh ingat lagi dedikasi gila dari Abu Bakar bin Iyas tadi. Ingat kalau sisa waktu kita itu nggak ada yang pasti. Dan ingat, buat terus nerapin formula M6 tadi. Tolong ya, jangan nunggu besok. Jadikan hari ini, detik ini juga sebagai garis start kamu buat menuju versi terbaik dari diri kamu sendiri. Terima kasih banyak udah nemenin saya di sesi bedah materi yang super intens ini. Teruslah belajar, langsung ambil aksi nyatanya, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.